Assalamualaikum adik-adik, apa kabar kalian semua? Hari ini kita akan belajar mengenal bumi dan perilakunya. Nah, adik-adik pasti sudah penasaran kan? Yuk kita mulai saja. Adik-adik tahu gak? Ternyata bumi kita ini mengalami dua gerakan, yaitu gerakan rotasi dan revolusi bumi. Rotasi adalah gerakan bumi yang berputar pada porosnya. Rotasi bumi disebut juga kala rotasi. Kala rotasi bumi yaitu 23 jam 56 menit 4 detik. Kalau dibulatkan menjadi 24 jam dalam satu hari. Kira-kira akibat adanya rotasi bumi apa ya? Akibat rotasi bumi yang pertama yaitu adanya pergantian siang dan malam. Bagian bumi yang terkena sinar matahari mengalami siang hari, dan belahan bumi lainnya mengalami malam hari. Lalu, akibat rotasi bumi yang kedua, yaitu gerak semu harian matahari, seolah-olah matahari bergerak dari arah timur ke barat, yaitu fenomena yang sering kita alami setiap hari, matahari terbit dan tenggelam. Akibat rotasi bumi yang ketiga, yaitu adanya perbedaan pembagian daerah waktu bumi. Bumi kita dibagi berdasarkan garis meridian atau nama lainnya adalah garis bujur. Nah, garis meridian ini merupakan garis melingkar yang melewati kutub utara dan kutub selatan bumi. Untuk membagi wilayah timur dan barat, ditentukan garis meridian yang terletak di kota Greenwich, Inggris. Ditetapkan sebagai bujur 0 derajat. Hal ini yang mendasari penentuan waktu GMT. Untuk membagi wilayah bagian utara dan selatan, maka ditentukan sebuah garis yang tepat berada di tengah, yaitu disebut juga garis lintang atau garis khatulistiwa. Hal ini mempengaruhi pembagian waktu di Indonesia. Nah, pembagian waktu di Indonesia terbagi menjadi 3 daerah waktu, yaitu WIB, waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia Tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Adapun batas penanggalan internasional yaitu suatu garis hayal di permukaan bumi yang terletak pada 180 derajat bujur barat dan 180 derajat bujur timur. Fungsinya untuk mengimbangi penambahan waktu ketika seseorang berpergian melintasi zona waktu. Akibat rotasi bumi yang keempat yaitu bumi mengembung di khatulistiwa. Jika bumi diputar searah sumbu pada kutub, maka bentuknya menjadi pepat. Dan jika bumi diputar searah sumbu pada khatulistiwa, maka ilustrasinya seperti telur burung unta yang ditidurkan. Selanjutnya, akibat rotasi bumi yang kelima, adanya perubahan arah angin. Angin darat terjadi pada malam hari, hembusannya menuju ke laut, digunakan nelayan untuk melaut pada malam hari. Dan angin laut terjadi pada siang hari, hembusannya menuju ke darat. Hal ini digunakan nelayan untuk kembali dari laut pada siang hari. Materi berikutnya yaitu revolusi bumi. Revolusi bumi adalah kemampuan bumi mengelilingi matahari dalam satu kali putaran. Revolusi bumi ini disebut juga dengan kala revolusi bumi. Akibat revolusi bumi, yaitu akan terjadi 4 keadaan. Berikut ini pergerakan matahari akibat adanya revolusi bumi yang mengakibatkan gerak semu tahunan matahari. Nah, adik-adik, tadi kita sudah belajar mengenai rotasi bumi dan revolusi bumi. Cukup sekian materi yang disampaikan. Semoga adik-adik selalu semangat belajar. Sampai ketemu di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.